Zaman kan mari anjeunna megah masa perintah Iskandar muda asa icunya din di Banda Aceh aduh dagewe han gesabah getre di gampong kede mentulang goknyan pejuang Aceh mulia yang cukup banyak, ada pengumuman, ada subnati, ada submulia, di mana mereka berjuang dengan menggunakan fasilitas yang ada, dengan senjata ataupun alat yang sederhana. Saya dari rakyat untuk rakyat dan akan kembali ke rakyat. Saya untuk rakyat. Saya bukan bodoh rakyat. Saya akan berdiri tegak demi rakyat. Makanya dengan kejadian seperti kemarin pada saat saya melaksanakan silaturahmi Maulid Nabi di daerah Kampung Telong, saya mendatangi
Haji mendatangi suku yang dibilang pahlawan. Saya merasa sedih, akhirnya saya kontak-kontak dengan Pak Maksud, muncullah kelompok Puspa sebagai penggerak. Alhamdulillah yang namanya perjalanan di atas awan, semata-mata ingin bertemu dan berbagi sedikit informasi, berbagi sedikit kasih sayang, karena hanya kasih sayang yang kemudian bisa mengikat kita dalam jalinan silaturahmi, dan itu adalah perintah dari agama. Bapak Ibu, nama saya Amrina Habibie. Saya rombongan mewakili dan membawa sebuah nama lembaga yang dikenal dengan Puspa Aceh Semalang Hayati. Apa itu Puspa, Bapak Ibu? Adalah satu forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak dengan 3 fokus utama yang dikenal dengan istilah 3M, ya, akhiri 3. Apa yang Bapak Ibu harus akhiri? Yang pertama adalah mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Coba ya. Siapa kita? Anak Indonesia
Namanya Malahayati, seorang prajurit tentara perempuan yang di laut Laksamana. Malahayati. Nah, satu pohon, 5 generasi. Kenapa namanya satu pohon, 5 generasi? Abang siapa namanya? Rahmat Aulia. Abang Rahmat berapa umurnya sekarang? 9 tahun. Kalau Abang Rahmat hari ini menanam satu pohon jambu nih kan? Ini pohon apa namanya? Bak delima. Bak delima. Kalau bahasa Indonesia namanya jambu. Kalau Bang Rahmat hari ini nanam ini pohon kan? Usianya 9 tahun. Keuntungannya buat siapa? Buat Abang dulu kan? Sendiri buat Abang Rahmat. Aku berhasil lo nanam satu pohon.
Puspa. Sebuah roda, mungkin ada sedikit sembako dari Basu, ya, mohon diterima. Kami saat ini baru bisa bantu seperti ini, ya, dimanfaatkan, mudah-mudahan dapat lagi rezeki ini, insyaallah. Puspa berbagi bersama Basu untuk kesejahteraan perempuan dan anak. Ya, terima kasih kepada Yayasan Puspa yang memberikan bantuannya, juga bersama Basu dari Megaraya, juga Pak Budi dari Konisip. Atas bantuannya kami sangat mengharapkan mudah-mudahan ke depan terus berjalan sebagaimana mestinya. Juga atas nama bantuan ke kampung kami, yaitu atas nama akun mobil, bantuan kursi roda, juga ada tiket. Semoga kami ini dapat menggunakan alat ini dengan baik dan menjaga dan merawatnya supaya mudah untuk berjalan atau beraktivitas di rumah, terutama itu juga sebagaimana mestinya. Mungkin ada juga yang lainnya bantuan apakah sembako. Juga kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Yayasan Puspa ini. Mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat yang ada di Nagaraya dapat menerima bantuan ini terus-menerus, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, juga masyarakat yang nggak bisa berjalan bisa mendapatkan kursi roda. Mudah-mudahan selalu mendapat bantuannya dan mengalirkan bantuannya dan amal ibadahnya sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perempuan, maka spiritnya dia menjadi hal yang memang patut untuk mendapatkan prioritas. Apa saja kegiatan dilakukan hari ini? Yang dilakukan oleh Puspa itu melakukan berbagai kegiatan edukasi dalam yang dikenal dengan nama 3N, ya, akhiri 3. Yang pertama adalah akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua, akhiri perdagangan manusia, karena yang diperdagangkan dan sangat rentan itu umumnya adalah perempuan dan anak. Dan yang ketiga adalah akhiri ketidakadilan ekonomi buat perempuan. Kenapa? Karena dua hal tadi, kekerasan terhadap perempuan dan anak dan trafficking, itu sangat berkaitan dengan lemahnya ekonomi perempuan. Ya, prinsip dari kerja Puspa adalah memang membangun sinergi. Semakin banyak orang yang terlibat, semakin bagus, karena nggak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Dan ini murni partisipasi masyarakat. Kita lepas baju kita sebagai ASN, ya. Ketika kita kembali kepada masyarakat, kita adalah warga masyarakat yang punya tanggung jawab untuk mendukung upaya-upaya percepatan pembangunan. Dan ketika sinergi ini terbangun antara masyarakat sipil dengan TNI, yang sebenarnya itu adalah manunggalnya, ya, untuk ketika kita bicara soal ketahanan negara Indonesia, ketika ABRI dan masyarakat bisa berbaur, itu adalah sesuatu hal yang luar biasa menurutku. Itu kan saya